Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu Ermia Anggelita dari kelas PGMI 5C. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Baiklah, sebelum masuk pelajaran, Ibu mau tanya nih, sebelumnya apakah kalian tahu negara-negara apa saja yang termasuk dalam anggota ASEAN? Ya, terdapat 10 negara-negara yang termasuk dalam anggota ASEAN, yaitu yang pertama, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Selanjutnya yaitu kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu luas wilayah. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Luas wilayah daratan sekitar 4.817.000 km persegi. Sehingga wilayah lautan di negara-negara ASEAN lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Yang kedua yaitu iklim tropis dan garis khatulistiwa. Nah, sebelumnya Ibu tanya nih, apa yang dimaksud dengan tropis dan garis khatulistiwa? Nah, daerah tropis adalah daerah sekitar garis khatulistiwa yang beriklim panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya yaitu garis khatulistiwa atau ekuator adalah garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, jadi mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati garis khatulistiwa. Dampak positif iklim tropis antara lain, iklim tropis memiliki 2 musim saja, sehingga tidak terlalu sulit menanam tanaman. Curah hujan cukup tinggi sehingga pertanian berjalan lancar dan sumber daya alam melimpah serta beraneka ragam. Selanjutnya yang ketiga yaitu letak geografis, astronomis, dan geologis. Nah, contohnya negara Indonesia dikaitkan dengan letak geografis, astronomis, dan geologis. Luas Indonesia, daratan 1.009.022.570 km persegi, sedangkan lautan 3.057.483 km persegi. Maka Indonesia kaya akan perikanan, terumbu karang, dan minyak bumi. Nah, pada aspek geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menyebabkan adanya pencampuran budaya dan perekonomian masyarakat. Begitu pula dalam bidang politik, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menciptakan stabilitas ekonomi ASEAN. Nah, selanjutnya pada aspek astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan menyebabkan iklim tropis. Sedangkan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur menyebabkan perbedaan waktu. Misalnya, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur.
Sedangkan pada aspek geologis sendiri yaitu letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan. Nah, Indonesia adanya dua jalur pegunungan yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Dan adanya tiga lempeng yang bergerak yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia, menyebabkan Indonesia menjadi rawan gempa dan bisa menimbulkan pegunungan sehingga sumber daya mineral semakin banyak. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu negara-negara ASEAN dilihat dari kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia terlihat dari aspek sosial budaya, tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek pantun dan gurindam. Dari aspek ekonomi, Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Sedangkan dari aspek politik, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua yaitu negara Malaysia. Dilihat dari aspek sosial budaya, Malaysia memiliki tarian ulek mayang dan tarian zapin. Dari aspek ekonomi, perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alam yang jadi andalan Malaysia kini adalah karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga banyak berasal dari Malaysia. Selanjutnya dari aspek politik, sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Yang ketiga yaitu negara Singapura. Dilihat dari aspek sosial budaya, kebudayaan Singapura kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Dari aspek ekonomi, Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya. Dan sedangkan dari aspek politik, sistem republik parlementer. Yang keempat yaitu negara Thailand. Dari aspek sosial budayanya, suku terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, Khmer, dan sebagian penduduk beragama Buddha. Mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Dari aspek ekonomi, Thailand merupakan penghasil timah dan mangan. Dan dari aspek politik, Thailand memiliki sistem monarki atau kerajaan konstitusional di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja. Bentuk negara Thailand berbentuk kesatuan. Yang kelima yaitu negara Filipina. Dilihat dari aspek sosial budaya, Filipina memiliki tinkling atau tarian bambu tradisional khas Filipina. Bahay atau kubo merupakan rumah tradisional Filipina. Dari aspek ekonomi, Filipina merupakan penghasil tembaga, nikel, emas, timber, seng, dan kolbat. Dan dari aspek politik, Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahannya yaitu presidensil. Selanjutnya yaitu negara Brunei Darussalam. Nah, dilihat dari aspek sosial budaya, Brunei Darussalam didominasi oleh suku bangsa Melayu, sisanya suku bangsa Cina, Kedayan, Kedazan, dan Dayak. Dari aspek ekonomi, Brunei Darussalam merupakan penghasil minyak bumi dan gas alam. Dan dari aspek politik, sistem Brunei Darussalam ini merupakan sistem monarki atau kerajaan absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang ketujuh yaitu negara Myanmar. Dilihat dari aspek sosial budaya, Myanmar menganut kepercayaan Chinese yang banyak mengandung hal mistis. Dan dari aspek ekonomi, pertanian menjadi penghasilan utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani di Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya di mineral, yaitu biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Dan dari aspek politik, sistem republik parlementer berbentuk negara kesatuan
kepala negara Myanmar dipegang oleh juntai atau jenderal, sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh perdana menteri. Yang kedelapan yaitu negara Vietnam. Dilihat dari aspek sosial budaya, suku di Vietnam homogen, terbesar di suku Viet. Sebagian besar tidak beragama, bahasa resmi adalah Inggris dan Perancis. Dari aspek ekonomi, Vietnam, bentuk dan posisi Vietnam yang memanjang menjadikan Vietnam kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, dan kepiting, dan juga lobster. Sektor pertaniannya didominasi yaitu beras. Selain itu juga ada tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Buah-buahan seperti kelapa dan pisang juga sangat banyak di Vietnam. Hutan Vietnam juga menghasilkan arang, kayu, dan rotan. Kandungan alamnya meliputi batu bara, besi, kromium, dan timah. Dan dari aspek politik, Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sistem negaranya yaitu komunis. Yang kesembilan yaitu negara Laos. Dari aspek sosial budaya, bahasanya yaitu Lao dengan agama Buddha. Dari aspek ekonomi, Laos perekonomiannya yaitu bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu juga, Laos menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Dan dari aspek politik, Laos menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga menganut sistem komunis. Kepala negaranya adalah presiden. Yang terakhir yaitu negara Kamboja. Dilihat dari aspek sosial budaya di Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha, Theravada, diantaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Atau atraksi budaya lain adalah Festival Boat of Teu atau Festival Balap Perahu Nasional yang diadakan setiap bulan November. Dan dari aspek ekonomi, dua komoditas utama Kamboja yaitu beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Dan dari aspek politik, berbentuk monarki konstitusional. Nah, itulah penjelasan dari Ibu tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.